Wudhu sesuatu yang kita lakukan setiap hari kan? Tapi, apa kita udah yakin melakukannya dengan sempurna? Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan bedah tuntas setiap langkahnya. Biar wudhu kita bukan cuma sah, tapi juga benar-benar bermakna. Nah, ini dia intinya. Wudhu itu bukan sekedar ritual bersih-bersih biasa loh. Ini adalah persiapan spiritual kita, semacam tiket yang kita butuhkan sebelum menghadap Sang Pencipta. Jadi, yuk kita anggap wudhu ini sebagai proses untuk mendapatkan tiket tersebut. Dengan kita paham setiap detail langkahnya, persiapan spiritual kita bakal jadi jauh lebih dalam dan tentunya sempurna. Kita mulai dari langkah-langkah sunnahnya dulu ya. Ini ibaratnya pemanasan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan awal dari ritual wudhu kita. Pertama, basuh kedua telapak tangan sambil membaca bismillah dan niatkan di hati untuk menjalankan sunnah. Lalu, berkumur untuk membersihkan mulut. Dan yang ketiga, istinsyak, menghirup air ke hidung. Ingat ya, kalau lagi puasa, lakukan ini dengan lembut aja, supaya airnya nggak tertelan. 3 langkah ini bikin start wudhu kita jadi mantep. Oke, dari yang sunnah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu rukun wudhu. Nah, ini adalah pilar-pilar utama yang nggak boleh banget terlewat. Kalau sampai ada yang kelewat, wudhu kita bisa jadi nggak sah. Rukun pertama dan bisa dibilang yang paling krusial adalah membasuh wajah. Kenapa? Karena disinilah momen kuncinya. Saat air pertama kali menyentuh kulit wajah, disitulah niat wudhu kita ucapkan di dalam hati. Nah, ini dia bacaan niatnya. Penting banget untuk diingat, niat ini harus dibaca di dalam hati, pas banget air pertama kali menyentuh kulit wajah kita. Jadi bukan sebelum atau sesudah, tapi tepat pada saat itu. Jadi area wajah itu yang mana aja sih? Gampangnya gini, batas atasnya itu tempat rambut biasa tumbuh, lalu ke bawah sampai ujung dagu, dan ke samping dari depan telinga kanan sampai ke depan telinga kiri. Pastikan semua area ini kena air ya, termasuk sudut-sudut mata, biar rukun ini sah sempurna. Selanjutnya, rukun yang kedua, membasuh kedua lengan kita, sampai melewati siku. Selalu dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Pastikan airnya mengalir dari ujung-ujung jari sampai sedikit di atas siku. Jangan lupa, sela-sela jari juga dibersihkan. Dan kalau pakai cincin yang agak ketat, digeser-geser sedikit supaya air bisa masuk ke bawahnya. Rukun ketiga ini lebih simpel, cukup dengan mengusap sebagian kepala. Ini bisa berarti mengusap kulit kepala langsung atau bahkan cuma beberapa helai rambut. Meskipun begitu, yang paling utama atau afdol ya mengusap seluruh kepala. Setelah kepala, ada langkah sunnah berikutnya, yaitu membersihkan telinga. Caranya gampang kok. Pakai jari telunjuk kita buat membersihkan bagian dalam, lalu pakai ibu jari buat mengusap bagian belakang daun telinga. Dan kita sampai pada rukun pembasuhan yang terakhir, yaitu membasuh kedua kaki kita sampai melewati mata kaki. Sama seperti lengan, selalu dahulukan kaki kanan, baru yang kiri. Batasnya dari ujung jari sampai di atas kedua mata kaki ya. Nah, coba deh pakai jari kelingking buat memastikan sela-sela jari kaki juga bersih. Periksa juga bagian bawah kuku. Detail-detail kecil kayak gini nih yang menyempurnakan wudhu kita. Oke, langkah-langkah pembasuhannya udah kita lewati. Sekarang, yuk kita pahami aturan penting yang bikin seluruh proses ini jadi sah dan diterima. Nah, rukun terakhir ini namanya tertib. Ini kayak rukun tak terlihat tapi super penting. Artinya, semua langkah wajib tadi harus dilakukan secara berurutan. Nggak bisa tuh basuh kaki dulu baru wajah. Semuanya harus runut, dari awal sampai akhir. Terus, basuhnya berapa kali sih? 1 atau 3 kali? Aturannya cukup praktis kok. Cukup 1 kali basuhan yang merata kalau kondisi air terbatas atau waktu sholat udah mepet banget. Tapi kalau air melimpah dan waktu masih panjang, lakukan 3 kali. Itu sunnahnya. Oh iya, sekedar catatan tambahan nih. Kalau Anda sudah punya wudhu, tapi mau memperbaruinya lagi, misalnya biar lebih segar sebelum sholat, niatnya sedikit beda dan lebih singkat karena tujuannya untuk meraih pahala sunnah. Oke, proses membasuhnya udah selesai. Tapi, eits, jangan langsung pergi dulu. Ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menyegel dan menyempurnakan ritual wudhu ini. Setelah semuanya selesai, dianjurkan banget untuk menghadap kiblat dan membaca doa ini. Sebuah permohonan yang indah meminta agar kita dijadikan bagian dari orang-orang yang bertaubat dan senantiasa bersuci. Ingat ya, kalau wudhunya di dalam toilet, doanya dibaca di luar.
Nah, untuk kesempurnaan yang lebih lagi, ada sunnah tambahan, yaitu membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali setelah kita membaca doa wudhu tadi. Dan ini dia tips bonus yang berharga banget. Sebelum air wudhu di tubuh kita mengering, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini adalah sholat sebagai tanda syukur kita atas nikmat bisa berwudhu. Pelaksanaannya sangat mudah. Di rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan surah Al-Kafirun. Dan di rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas. Amalan yang ringan, tapi insya Allah penuh makna. Jadi, setelah melihat semua detail ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Bisakah kita mengubah wudhu kita dari sekedar kebiasaan menjadi sebuah proses yang penuh perhatian, yang menghasilkan tingkat masuk terbaik untuk menghadap Allah? Coba kita renungkan bersama.